jelas orangnya ini. Mas Willy, itu aku datang cepet. Giring, tenang aja sampean. Sekarang belum datang. Katanya kita mau nangkep pocong, pakai pocong-pocongan. Udah disiapin. Yang bakal jadi pocong nanti Mas Willy. Tak usahain nyari kain kapannya. Udah dapat. Makin gak nongol deh. Lihat lagi. Wow, iya aku kerjain. Orang itu datang, tak takutin dia. Men, jantungnya cepot. Aku nggak open aku. Masuklah, kalian buang air dulu. Mana ya? Ya. Mana yang selamat tadi katanya cepat datang. Mana selamat ini? Men. Enggak betul ini kayaknya pulang lagi dia itu. Men. Dia kan orangnya kujur dia itu. Enggak, dari sini. Mana tahu dia tiba-tiba. Oh, udahlah, enggak asik dia. Mana nih? Tempur kayak gitu. Bertegas terus. Ini sarungnya pun tinggalkan ini. Oh iya. Mana kayak itu? Oh, terkontaminasi nanti tangan lu. Masih agak hangat. Jangan-jangan Selamat ini masih ini dia. Masih daerah-daerah sini nih. Belum dapat juga maling itu ya. Aku emosi kali aku. Menjadi pocong itu ya. Kereta aku hilang. Kayak mana dia ngangkat kereta pakai lokomotif? Enggak, itu kereta. Orang Sepeda Medan. motor. Orang Medan. Oh, iya. Kereta. Hilang. Ngeri kali. Aku kalau dapat sekali ke mukanya. Kau ada orangnya. Tak. Sini kau dulu. Tak. Suruh dia telentangan. Tak. Melekkan matanya gini, melek matamu nak. Tak. Bola matanya keselentik. Iya juga ya kan. Gitu. Wah, cocoknya disiksa kayak gitu dia. Jangan kekerasan terlalu ngeri. Kalau lebam-lebam nanti kita masuk apa namanya? Gol. Oh, iya. Gol. Bagus itu. Mana bola matamu? Wah, buat. langsung Gelap rasanya langsung. ambil tang itu kan. Congkelkan gigi depan. Gitu aja buat. Iya. Aku langsung manzari polkakmu. Cepit gitu. Pas ditanya, Kayak agak merinding bulu kaki aku nih. astagfirullah. Kang Wer, Kau pocong kau ya? pocong betulan. Kau pocong kau kan? Pocong betulan. Pocong, Rek. Pocong saya pocong betulan. Rek, pocong nih. Astagfirullah. Saya mau gigit perut sampean. Nah, siapa nama pocong? Namaku si Wah! Kamu yang lama ini ya? Woi! Kira kami takut. Ikat! Kau Ikat! Rupanya met. Astagfirullah. Ini kau butuh klarifikasi nih. Duduk kau bagus. Berarti kau selama ini yang mencuri di warga ini. Kau bilang ke pocong, kau yang nyebarkan isu pocong, kau rupanya pocong. Kau rusak. Ini harus diikat ini. apa nih? Ikat! Aku sentik lu matanya. Apa? Hah? Apa kurang kasih sayang kau selama ini? Sampai mencuri kau. Iya. Si Rahman kemarin hilang HP-nya. Iya. Rupanya abis itu kau pura-pura pingsan kau kan? Apa? Atau Kau jangan-jangan kasih kerja. Kasih apa kau menyebarkan isu untuk kepentinganmu sendiri. Astagfirullah. Itu sendalku mana nih? Mak, kau pikirkan lagi sendal itu? Udah nggak betul kok ini, Met. Aduh, sakit. Kau astagfirullah. Untung aku ditobat ini. Ish, Oh enggak. aku kalau nggak Kukri lehermu ini kukri. Aduh. kalau ini memang anak ini. Kok gemes sekali. Iya.
Dari kemana kau buat barbut itu semua? Aduh. Kira kawan rupanya lawan. Iya, bahaya juga kok nih Met nanti. Aduh. Ini kumasakan juga nih. Jangan miring sakit. Aduh. Maksudmu mencuri? Kau di mana kau mencuri? Mana barang-barang bukti itu? Bukan aku nyuri. Tapi kan kau yang nyebarkan pocong. Aduh. Kami pun mau kau Kau gesekkan ke mulutmu nanti ini ha. Aduh. Apalagi aduh. Gigit nyamuk nih. Gigitnya, atau gigitnya apa? Gigit semut kayak Kau gini? pernah kena? Itu astagfirullah. Kau adu-adu kau bilang ngambil barang orang. Emosi. Emosi. Udah, tenang dulu, jangan provokasi dulu aku. Aduh. Bisa lepas nanti ini. Oh, mau mana kemana kok? Tolong. Tolong datang di warga semua ditaboinya. Kunci mulutmu. Telepon nanti Pak RT dulu. Nanti telepon. Kita kasih tahu kalau selama ini kawan ini harus kita tanyakan klarifikasinya apa ya? Aku kasih kan kali ini. Ini untuk aku kenal nih. Kalau nggak aku kenal, Aduh. Di Pans gak pernah kalau kita nyari gak sama dia gak pernah jumpa. pantes. Iya, pas Kira introvert selama ini. rupanya Ngeri kan. Joker. Astagfirullah. Apa-apaan ini apa-apa? Apa? Kau udah maling jadi pocong, kau yang nyebarkan isu pocongnya, kau yang jadi pocongnya, Pantes. kau yang malingnya. Pantas selama ini. Minta minum dulu. Kau. Oh, aku Kasih kasih kan. Bukan aku. Kan kita udah sepakat. Aduh. Sepakat. Mana ada sepakat? Mana ada kita sepakat jadi maling? Kau gimana? Masa sepakat jadi maling? Aduh. Pokoknya kau nih Met. Gol kau nih kali ini Met. Masuklah kau penjara betul. Mau bantu. Janganlah Mas Wil. Nah, nggak ada tuh. Mas Wil. Kan kita udah sepakat. Nggak ada. Ku panggilnya dulu. Kau bahasa jaga-jaga itu. Ustaz ini. Nanti rame nanti. Aku Mati nanti kita yang jadi apa? Udah penjara terus. Jangan. Mati nanti dia nih. Kasihan. Tolong aku. Nggak ada. Warga. Aduh. Oh, tengok tuh warga udah datang lagi. Rontok gigimu. Makanya bagusan kita nih langsung aja. Kita bawa aja nih ke hukum ini. Kau harus memberikan keterangan di kantor nanti. Nggak ada. Selamat kan? Ini apa aja ini? Kurang ini. Nggak Nanti. apa-apa, nih ribut biasa lah. Kalau kau Met, selesai lah kau nih. Cepet dulu. Cuman lah kau buat ini. Sekarang gini aja, kau kalau Tolong aku, Ustaz. Tolong apa pula kau? ngapain Ustaz salami dia, nggak usah disalamin Ustaz, Ustaz. tolong, Ustaz. Ini Pak Selamat kenapa nih? Tolong, Ustaz. Mencuri sembarangan deh. jadi selama ini masalah pocong di kampung kita ini nggak terpecahkan. Karena Ternyata Pak Selamat. nih Ustaz. Karena nggak nyari sama dia nggak pernah jumpa. Enggak, Ustaz. Enggak. Konspirasi ini. Gimana ceritanya? Sampai kan balok ini, mana balok ini? Kan hari ini kami mau berencana untuk menjebak pocong. Mau selama ini kami pun Letak air berpikir dulu sini, Ustaz. Nanti. kami takut sama pocong. Terus kereta aku kan hilang bos Ustaz. Tengok CCTV HP, Pon. pelakunya itu berpura-pura jadi pocong. HP si Rahmen. Iya itu pun hilang. Oh. Dari rupanya dia pun hari ini berniat untuk menakuti kami, untuk mengambil harta kami dengan berpura-pura jadi pocong. Kayaknya kan udah pengalaman Ustaz dari kebodohan masa lalu kan. Kan kami tanya juga tadi saat ini pocong. Iya pocong katanya. Kata Pocong mana kayak kata gitu? Pak Selamat. Katanya selamat. Oh. Asli nih, asli katanya. Pelaku udah buntat, Untung udah takut dah aku. berani-beraniin aja tadi saat. Kami nyimbuk kambing.
Selamat kan jarang mandi. Nggak mungkin ini. Pas tengok, iya. Perasaan Bapak udah manggil. Jadi Pak Selamatnya kenapa pakai pakaian seperti ini? Dia membangun konspirasi Pak Ustadz di desa ini bahwa dia ada pocong aja. Sebetulnya untuk melancarkan aksi dia selama ini. Dia berniat berkawan kami ini untuk melancarkan aksi dia. Karena kami kan suka menyebarkan cepat kalau kami informasi itu, kalau sama kami itu sebarnya cepat. Aku mau ngomong. Nguku. Ya Pak Selamat, nah Pak Selamat dulu ngomong kenapa nih Pak Selamat? Kenapa harus pakai pakaian pocong ini? Kan Mau latihan mati atau gimana ini? enggak Ustaz, Nah gimana? kan kami udah sepakat. Mana ada Sepakat nyuri kok lain aja. Sobrot sampean jongor bibir sampean. Ada kita sepakat untuk maling. Mana ada? Mana ada maling barang sendiri? Nanti dengerin dulu orang ngomong. Nah gini aja Pak Biring, Bang Billy ini kan. Pertama ini kita bawa aja ke pihak yang berwajib. Ustaz, udah masuk gol kan terus. Kasihlah dulu Pak Ustadz. Nanti udah sampai sana nggak dapat kita apa-apa. Enggak. Masa nggak gemes? Dengerin dulu. Kawan selama ini bukannya apa? Ya gini dah, gini. Ustaz dulu Gini, belum Pak mesti Selamat. kasih, Nah, Ustaz belum mesti kasih. Iya. Dikebukin aja aku. Apa Ya. lagi? Kan udah sepakat Ustaz, kami mau nangkep pocong. Ya kan? terus? Ini kan lo ketangkap. Inilah kesepakatannya ini. Mau nangkep pocong. Ah. Jadi pocongnya Hmm. mau kami takuti sama pocong. Gitu Ustaz, nangkep pocong pakai pocong. Ya kan? Iya, kan itu Wah, rencana aku kita. udah nungguin lama kali sudah pakai aku bawa pocong-pocongan di sini. Katanya Mas Wil menjadi pocong. Terus pocongnya nggak datang. Jadi aku jengkel Ustaz. Orang ini lama kali ini datangnya nih, lama. Mana ada kami lama ya Agak pula. Cuman tadi memang singgah ngopi bentar. Kan Ustaz. Makan durian. Wah, kan sebelum gue udah kan bawa di sini. Jadi jengkel aku Ustaz. Lagi mau pocong. Aku takuti orang ini. Aku kerjain. Rupanya makin ditangkap aku digebukin Ustaz. Mau dipanggil masyarakat, mau dimasak aku Ustaz. Bohong ini. Jangan tahan aku, Lek. Jangan tahan aku. Ustaz. Gini aja. Pertama perkataan ini kan kita nggak bisa menghukumi benar atau salahnya. Benar itu. Pak Samad kan. Apakah ini memang sengaja mau nangkep pocong dengan aksi pocong, ya kan? Atau memang aksi kata Pak Bang Biring ini sebagai modus? Nah, Ya Allah Ustaz. Sebagai modus. Ya Allah Ustaz. Ya Allah Ustaz. Iya. Gak ada Ustaz. Iya. Wah, ambil balok satu lagi maunya. Tapi juga gini, pihak Bang Biring sama Bang Willy juga nggak boleh ngakim sendiri, ya kan? Ada kita tangkap kalau memang ini terindikasi misalnya, ya kan? Memang setiap maling nggak ada yang ngaku maling, Mah iyalah, kalau ya kan? penjara penuh. Tapi juga jangan dihukumi bahwasanya oh ini maling harus kita hakimi secara massal. Kita pukuli dulu. Kadang-kadang kan kita dapatkan banyak maling atau malingnya kecil dalam artian kemudian dipukul sampai mati. Astagfirullahaladzim. Ya hampir. Kalau nggak Memang tadi secara orang udah hukum datang nih. dikatakan bagaimana ini? Pertama yang mencuri tetap saja dia jatuh kepada satu hal yang dilarang. Jadi dia tetap berdosa yang maling, bukan Pak Selamat maling ya. Tapi mengatakan kadang-kadang kan masyarakat ini dengan gampangnya menghakimi secara sendiri. Nah, malingnya dikatakan malingnya ini yang mencuri tetap saja dia berdosa. Maka dalam secara hukum Islam itu dikatakan ada yang menghukumi itu adalah sultan. Sultan itu adalah penguasa. Kalau kita di sini adalah pemerintahan yang berhak untuk menjatuhkan vonis hukum. Jadi bukan kitanya, semua yang bukan ya. Iya, Pak. Ah. Tapi kan hukum itu kan dia ada hukum secara pemerintahan, ada hukum sosial ya saya. Ada hukum sosial. Jadi kami pun kayaknya berhak untuk ngasih dia, gitu sekali aja untuk sebagai pelajaran gitu. Ustaz. Balok terus, balok. Balok mati nanti kita yang gol. Iya. Tapi nggak mungkin ada diperiksa sesuatu. Sebagai pelajaran agar dia jerah, Pak Ustaz. Ya, tetap saja kita berdasarkan porsinya. Kita masyarakat nangkap, ya kan? Kalau dia melawan kan lain namanya. Oh Ya kan, kalau melawan itu pun jangan kemudian dihakimi, dalam artian cukup untuk menyelamatkan, karena kata Rasulullah itu mengkutilah duni malihi bahwa syahid. Orang-orang yang kemudian mati membela hartanya, atau dikatakan dalam membela jiwanya, atau membela keluarganya, atau membela agamanya, mati, ya kan? Membela harta ini kan misalnya contoh, Bang Biring, tiba-tiba masuk maling ke rumah,
terjadi beradu berkelahi, rupanya mati. Siapanya, Ustaz? Yang mati apakah malingnya? Ketika malingnya mati misalnya, maka tidak berdosa bagi Bang Biring. Atau dikatakan yang mati Bang Biringnya, misalnya, tetap saja dikatakan maka matinya mati syahid. Ya kan? Itu membela harta namanya, membela harta, ya betul, Ustaz. jiwa, keluarga, dan agama. Atau membela darah namanya. Karena kalau enggak kita yang membunuh, kita yang dibunuh, misalnya. Iya, Ustaz. Pembelaan itu. Tapi bukan kemudian, oh ini ada maling ini, ayo kita giring masuk rumah, biar kita bunuh. Nah itu kan ada perencanaan yang niat yang tidak baik namanya. Kalau misalnya ngasih efek jerah, Ngasih efek jerah. nggak sampai inilah mengerenggang nyawa. Iya. Ibaratnya biji matanya suruh melek kan, tak sekali, melek lagi, tak sekali. Ya tetap aja itu kok hukumnya adalah hukum penguasa yang berhak untuk menjatuhkan sanksi. Nah, Orang kok tadi kok mau lari, udah nanti lari nih Ustaz. Kok sebaik kayak kok, masuk. Nah itu dia. Jadi dia itu. Karena kadang-kadang kenapa yang efek dari hukum secara sendiri itu, ya kan, yang dia tidak menyerahkan kepada yang berwenang, penghukuman itu tidak bisa diukur. Contoh misalnya kadang-kadang ada dapat maling ayam, dipukuli mati, ya kan? Sementara ada yang maling yang besar, aman-aman aja dia. Kayak contohnya. Nah, kayak misalnya korupsi misalnya, ya kan? Ada pengawalnya. Oh iya. Dia hukumannya tidak sebanding. Nah, sementara kan kata Rasul mengatakan kemana ya, wahai Fatimah, seandainya Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Maka kata Rasul seandainya Fatimah itu mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Nah, Rasul di sini dikatakan kenapa Rasul yang motong? Berarti kalau anak kita mencuri kita yang motong tangannya, bukan. Tapi maksudnya di sini ketika pada saat itu Rasul adalah sebagai penguasa. Yang Nah, berhak untuk iya menghukum. pemimpin kaum muslimin pada saat itu dikatakan maka Rasulullah yang Bentar, Ustaz. Kalau gitu ambil balok satu lagi. Tuh. Sat. Lagi, Ustaz. Aku punya pertanyaan, Sat. Ini terakhir lagi? makanya bukan Tanya, dipukul tanya, ini, Mak. kau. Sat, aku punya pertanyaan. Terakhir nggak dipukul ini, kalau udah banyak kayu ini dibakar aja sekali. Ambil ubi. Sat, kalau dia dituduh nyuri, Sat, padahal dia nggak mencuri, Sat. Terus dia dimasa orang atau dizolimi, Sat. Apakah emang zolimi itu berhak masuk neraka, Sat? ya. Kalau kau Tergantung dia. Kau jangan pula kau merasa dijolimi udah kau jolimi. Gua ada nyuri, wah. Ya pertama gini, setiap ada orang yang menuduh, ya kan? Atau yang mengatakan bukan ini barangku kayaknya, ya kan bilang atau Pak Slamet kayaknya Pak Slamet nyuri. Kan ada yang menuduh, ada yang menuduh. awak hilang HP ini main HP. Al-bayinu ma'al mudda'a alaihi dalam kaidah dikatakan orang yang menuduh atau yang mengatakan oh ini HP-ku, bilang dikatakan ini HP dipegang orang, kita bilang ini HP-ku ya. Mirip. Ya kan mirip dan Ciri-cirinya sebagainya. sama. Maka al-bayinu ma'al mudda'a alaihi. Kemudian dia harus menjelaskan kenapa. Maka kewajiban bagi dia kenapa mencuri. Maka dikatakan oh tadi misalnya lagi megang kambing, obatnya mencuri kambing misalnya. Jadi ada dia dalilnya, ada dia keterangannya. Kenapa disebut pencuri misalnya. Itu pun dikatakan, nah itu. Yang dikhawatirkan tadi kan saya bilang, dia kalau kita menghakimi sendiri, kadang-kadang dia hukuman yang ditimpahkan ke mereka, sanksinya, dia tidak setimpal dengan apa yang dilakukan. Karena dalam Islam saja, contoh dalam Islam, dikatakan bahwasanya yang mencuri itu potong tangan, bukan ketika mencuri misalnya kue langsung potong tangan, bukan. Jadi ada nisabnya, nisab. Apa tuh? Berapa Ukurannya, Ustaz? ukurannya. Jadi ada ukurannya dia. Contohnya misalnya dikatakan 10 dirham. Ketika dalam hukum Islam itu kan dikatakan, ya menurut mazhab, para mazhab dikatakan mencuri yang potong tangan itu yang seberapa? Apakah kemudian kita ngambil sedikit kemudian harus potong tangan, orang yang mencuri ayam potong tangan dan sebagainya,
Maka dikatakan dalam Islam enggak. Nah, orang yang kalau sekarang kan orang yang mencuri ayam ketahuan dipukul mati kan. Iya. Nah, jadi kan mencuri ayam yang nilainya berapa, hukumannya mati, Nyawa, Ustaz. nyawa. Ya kan kalau nggak punya nyawa hancur lebur, Iya. ya kan? Rontok giginya. Contoh. Nah, Minimal. padahal yang Iya. dikatakan yang bukan berarti kemudian kita berarti kalau belum nisabnya aman sama kita mencuri, bukan. Tetap saja jatuhnya kepada ada sanksi dan ada dosa, iya. Sanksi dunia dan sanksi akhirat. 10 dirham itu, kalau 1 dirham itu dalam riwayat lain dikatakan 10 dirham itu perkiraan 200.000. Jadi kalau sekitar 10 dirham berarti sekitar 2 jutaan. Oh, 2 juta. Baru gas tangannya. Itu dipotong tangan. Yang itu sebelah mana pun, tuh, Ustaz? itu pun ya di tangannya, dilihat tangannya. Kalau seandainya mencuri maka tangan kanan, mencuri lagi potong kakinya, kemudian ada tahapannya. Itu pun dikatakan yang mengeksekusi adalah para pemimpin, yang bertanggung jawab. Jadi bukan kita yang dapat, potong aja tangannya Pak Selamat. Nah, bukan itu yang. Kalau di Indonesia ini kira-kira siapa tuh, Ustaz? Ya, yang Apakah hukum itu tidak dipakai di Indonesia ini? ya kalau pertama kan di Indonesia pertama adalah yang menegakkan adalah yang bertugas yang diwajibkan. Contohnya apakah mereka kepolisian. Jadi siapa yang diberikan wewenang maka mereka lah yang mengeksekusi. Nah, kalau itu kan kalau hukum Islam dikatakan potong tangan. Lihat itu bagaimana kalau di Timur Tengah mungkin ya, masih. Koruptor berapa triliun Nah. tuh leher mungkin dipotong. Iya. Ya enggak juga lah lain gitu. Kalau di Timur Tengah itu kan kadang-kadang kita saksikan tempat kisos ya untuk pemotongan. Itu memang diumumkan. Biasanya setelah sholat Jumat Dieksekusi saja. yang dieksekusi agar apa? Agar disaksikan oleh orang lain. Ada efek jerah, efek sosial namanya. Efek menakuti. Ya, efek sosial, bukan kemudian kita ini Islam agama yang kemudian melanggar HAM, bukan. Akan tetapi kita memberikan efek jerah kepada orang lain. Tapi semua itu kan bisa dilakukan kalau udah ada dia terbukti gitu. Ya, harus ada bukti. Kalau nggak terbukti kan nggak bisa. Ya, Itu cari buktinya buktinya. pocong itu. Tapi kita udah janjian, mau nak ke pocong. Jadi pocong siapa? Tapi kan sampai nggak menjadi pocong. Ah, terus kenapa? Kau yang pakai? Ya karena aku jengkel, kenapa kalian berdua lambat kali datangnya? Aku Makanya udah- jangan bikin orang salah sangka. Kau selalu menyebutkan Kan ibaratnya aroma suuzon di sini. merubah ini Ustaz dia, merubah rencana. Kira aku berdosa. bukan minta maaf orang ini. Itu kau yang salah kok. Iya, tapi juga nggak benar rangka pocong itu dengan pocong. Selamat. Nggak ada pocong itu, nggak ada, itu bentuk jin aja. Jadi untuk kalau ditangkap mau diapain rupanya pocongnya? Bukan Ustaz. Biar Ini viral, pocongnya- Ustaz. Oh, biar viral. Iya. Pocongnya pocong jadi ini Ustaz, orang-orang Nah, kayak ini pura-pura jadi pocong, orang lah takut terus barangnya diambil. Maling. Sampai sekarang belum maling. jumpa. Jengkel. jadi modus juga. Iya, sama kan mau kami tangkep. Dan aku minta maaf lah, Kau minta maaf juga sama kami. Bilang, udah aku minta maaf.